kami bertiga yang siap nemenin kalian belajar hal-hal penting seputar keuangan syariah, biar makin paham dan makin yakin. Dan di episode kali ini kita akan ngobrolin tentang dua lembaga penting yang sering disebut dalam dunia keuangan syariah. Oke, sebelum masuk lebih dalam, kita bahas dulu dari awal ya. DSN itu singkatan dari Dewan Syariah Nasional dan DPS itu Dewan Pengawas Syariah. Sekilas mirip ya, tapi tugas dan kedudukan mereka beda banget. DSN itu lembaga nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Fungsinya adalah mengeluarkan fatwa atau pedoman hukum syariah untuk kegiatan ekonomi dan keuangan syariah. Jadi bisa dibilang DSN itu kayak pembuat regulasi syariah untuk semua lembaga keuangan syariah. Mereka yang menentukan akad mana yang diboleh digunakan, gimana mekanismenya, dan sebagainya. Sementara DPS itu adalah Dewan Syariah Internal yang ada di setiap lembaga keuangan syariah. Misalnya di bank syariah, asuransi syariah, fintech syariah, reksadana syariah, semuanya wajib punya DPS. Tugas DPS itu memastikan bahwa seluruh aktivitas perusahaan sesuai dengan fatwa DSN, mulai dari produk, layanan, operasional, sampai laporan keuangan semuanya diawasi. Sekarang kita breakdown satu-satu. DSN itu selain mengeluarkan fatwa juga sering berperan sebagai peneliti akad-akad baru. Misalnya dulu belum ada akad musyarakah mutanaqisah. Nah, DSN yang meneliti dan kemudian membuat fatwanya. Fatwa DSN ini jadi acuan nasional. Semua lembaga keuangan syariah wajib tunduk pada fatwa itu. Jadi gak bisa seenaknya bikin produk baru yang asal kelihatan Islami doang. Nah, kalau DPS, mereka yang mengimplementasikan fatwa itu di level perusahaan. Kalau diibaratkan, DSN itu yang bikin rambu-rambu, DPS itu polisi lalu lintas yang mengawasi di jalan. Dan serunya, DPS itu nggak cuma duduk diam loh. Mereka wajib menghadiri rapat-rapat internal, bahkan bisa menolak produk kalau dianggap belum sesuai syariah. DPS juga wajib bikin laporan kepatuhan syariah secara berkala, biasanya ke OJK dan juga ke DSN. Jadi semuanya tercatat dan diawasi dengan ketat. Oke, terus kenapa ini penting buat kita sebagai nasabah atau pengguna jasa keuangan? Karena keberadaan DSN dan DPS ini yang bikin sistem keuangan syariah benar-benar terjaga kehalalannya. Banyak orang yang bilang, saya pengen hijrah, pengen keuangan yang syariah. Nah, dengan adanya DSN dan DPS, kita bisa lebih tenang. Karena produk yang kita gunakan, insya Allah sudah melalui pengawasan dan fatwa syariah. Dan ini bukan formalitas doang loh. Kalau sebuah perusahaan ketahuan melanggar prinsip syariah, bisa saja DPS-nya minta produk itu dihentikan atau bahkan mengundurkan diri kalau nggak diindahkan. Iya, karena tanggung jawabnya bukan cuma ke perusahaan, tapi juga ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat banget tanggung jawab moralnya. Kita kasih contoh ya, misalnya ada bank syariah yang mau buat produk kredit motor. Mereka mau pakai akad murabahah, yaitu jual beli. Pertama, mereka konsultasi ke DSN atau lihat fatwa yang relevan. Ada nggak akad murabahah buat pembiayaan kendaraan? Kalau cocok, mereka kembangkan produknya. Lalu DPS akan review proposal produk itu. Mereka cek seperti harga jualnya sesuai tidak, ada denda telat tidak. Kalau ada, itu bentuknya seperti apa sih? Semuanya dicek. Kalau semuanya oke, produk bisa diluncurkan. Tapi kalau nggak sesuai, DPS bisa bilang, ini ada potensi riba nih, nggak boleh jalan. Nah, ini bukti bahwa syariah bukan sekedar label, tapi betul-betul sistem yang ada kontrolnya dari awal sampai akhir. Kesimpulannya, DSN dan DPS itu ibaratnya pilar dan pagar.
dari sistem keuangan syariah. Tanpa DSN, nggak ada dasar hukum syariah. Tanpa DPS, nggak ada pengawasan di lapangan. Dua-duanya saling melengkapi dan memastikan bahwa keuangan syariah di Indonesia gak cuma nama, tapi juga isi dan praktiknya sesuai dengan nilai Islam. Dan buat kita sebagai masyarakat, ini adalah jaminan bahwa sistem yang kita ikuti benar-benar halal, profesional, dan diawasi. Oke, teman-teman, itu dia episode kita kali ini. Semoga obrolan tentang DSN dan DPS ini bisa bikin kita makin paham dan makin mantap jalanin keuangan syariah. Jangan lupa follow dan share podcast ini ke teman-teman yang lagi cari info soal keuangan syariah juga. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.